Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Batanghari, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA 1 Batanghari, yang saya sayangi pembina OSIS, pengurus OSIS, operator, dan semua yang mendukung terselenggaranya acara MPLS ini, serta anak-anak peserta didik baru yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izin dan ridhonya lah kita masih dapat bertemu, tidak secara langsung melainkan melalui pembelajaran online. Seperti kita ketahui, negara kita dan negara-negara lainnya di dunia sedang menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah pandemi virus COVID-19 yang banyak berdampak pada kehidupan kita, terutama salah satunya di dunia pendidikan. Seharusnya kita dapat bertemu secara langsung, tetapi karena pandemi ini, akhirnya kita bisa bertemu hanya di kelas online. Tapi kita masih bersyukur, kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita. Teriring salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir dan tetap menjadi umatnya sampai akhir hidup kita. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibu Ratih Budiharti dan saya mengampu pembelajaran kimia ditambah dengan prakarya dan kewirausahaan. Dan juga saya mendapatkan tugas tambahan dari Ibu Kepala Sekolah dalam bidang kehumasan. Selanjutnya saya mengucapkan selamat bergabung pada anak-anak kita sekalian peserta didik baru yang sangat berbahagia saat ini. Peserta didik baru, anak-anak ibu sekalian, tentunya hal ini perlu kita syukuri. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa untuk diterima di SMA Negeri 1 Batanghari perlu perjuangan ekstra karena persaingan yang sangat ketat. Sehingga pada penerimaan kemarin banyak peserta didik lainnya mengubur mimpi untuk bisa bergabung di SMA Negeri 1 Batanghari yang kita cintai dan kita banggakan ini. Untuk itu, bagi peserta didik yang sudah dinyatakan diterima bergabung di SMA Negeri 1 Batanghari, rasa syukur itu harus kita tunjukkan untuk bersungguh-sungguh belajar. Kerahkan semua potensi yang ada pada dirimu untuk meraih cita-cita anak-anak ibu sekalian. Baik, anak-anak ibu sekalian, dalam kesempatan ini, Ibu dipercaya untuk menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala dalam rangkaian kegiatan MPLS Semansa Batanghari. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Materi ini tidak asing lagi karena ini merupakan materi pokok dalam kegiatan atau rangkaian MPLS di semua sekolah dan jenjang sekolah. Termasuk anak-anak ibu waktu di SMP dulu sudah juga mendapatkan materi wawasan Wiyata Mandala, tetapi untuk di sekolah anak ibu waktu masuk ke SMP. Wawasan Wiyata Mandala sendiri merupakan 3 suku kata yang mempunyai arti berbeda. Suku kata pertama adalah wawasan, yang berarti cara pandang atau penilaian kita terhadap sesuatu termasuk lingkungan kita.
Berikutnya, biata merupakan yang mempunyai arti pendidikan dan diteruskan dengan mandala, artinya lingkungan. Secara keseluruhan dapat kita artikan apabila digabungkan sebagai cara pandang terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Jadi ada dua kata di sini, yaitu lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Bagaimana kita memahami sekolah sebagai tempat belajar dan kedudukan lainnya sebagai pembelajaran? Pada bagian ini dimulai dari gerbang sekolah. Kenapa ibu memilih gerbang sekolah? Karena di gerbang itulah anak-anak ibu akan meraih langkah baru dalam perjuangan mencapai cita-cita. Tentunya gerbang SMA Negeri 1 Batanghari yang kita banggakan. Secara umum, kedudukan sekolah dalam wawasan Biata Mandala yaitu sebagai tempat belajar dan rumah kedua bagi peserta didik. Jadi ibu ingatkan kembali, jadi anak ibu harus menganggap sekolah ini sebagai tempat belajar dan juga rumah kedua bagi anak-anak ibu. Akan kita bahas satu persatu. Sekolah sebagai tempat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di sana terdapat tempat berlangsungnya proses belajar mengajar yang merupakan inti dari proses pendidikan. Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap yang berguna baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya, guru dan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Dalam hal ini, guru dan peserta didik merupakan aktor utama dalam proses pembelajaran. Juga terdapat subjek lain yang menunjang kelancaran proses pembelajaran. Misalnya, staf tata usaha, perpustakaan, laboratorium, dan pegawai sekolah lainnya, dan banyak lagi fasilitas-fasilitas lain yang akan anak-anak ibu kenali setelah masuk nanti di lingkungan sekolah kita. Di mana pada kurikulum ada di sumber belajar serta sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Kurikulum tadi sudah dibahas oleh Ibu Wakakur, Ibu Rizka Angelia. Sedangkan sarana prasarana nanti anak-anak ibu bisa lihat sendiri setelah memasuki SMA Negeri 1 dan mengenal lingkungan sekolah kita. Terdapat aturan baik bersifat akademis maupun yang mengatur perilaku warga sekolah. Ya, ingat anak-anak ibu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Wakasis mengenai tata tertib sekolah. Secara akademis, aturan yang kita jalani yaitu bagaimana cara kita memperoleh nilai. Bukannya dengan minta-minta, bukannya minta sama guru, datang ke rumah guru, mencontek, dan lain sebagainya. Tapi kita memperoleh dengan cara mengikuti proses pembelajaran. Nah, di antara nanti dilanjutkan dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, mengikuti ulangan harian. Kalau tidak tuntas, kita ikuti remedial. Kalau kita kurang puas dengan nilai kita ikuti lagi program pengayaan. Sedangkan untuk yang mengatur perilaku warga sekolah dituangkan dalam bentuk tata tertib sekolah, yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai diantaranya seragam, perbuatan yang dilarang, serta sanksi atas pelanggaran tata tertib tersebut, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Wakasis terdahulu.
Jadi konsekuensi dari sekolah sebagai tempat melaksanakan kegiatan pelajaran dapat kita simpulkan. Yang pertama, sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Misalnya kampanye parpol, kampanye legislatif, atau konser musik, atau hal-hal lainnya yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Tujuan utama pendidikan di sekolah adalah untuk belajar. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian harus ingat, tujuan utama kita bersekolah adalah untuk belajar, bukan untuk gagah-gagahan, pamer kekayaan, cantik-cantikan, dan lain sebagainya yang tidak baik. Maka dari itu, atau ini ada juga nanti sekedar pindah tempat tidur saja. Nah, maka dari itu, anak-anak ibu diharapkan sudah memiliki niat lurus ketika berangkat dari rumah, bahwa berangkat dari rumah ke sekolah bertujuan untuk belajar, menuntut ilmu. Ini penting untuk menangkal rasa malas serta pengaruh negatif lainnya yang ada dalam diri anak-anak ibu. Setiap warga sekolah harus mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Ini penting, karena kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik jika tidak diiringi dengan disiplin dari seluruh warga sekolah. Berikutnya, kurikulum adalah pelaksanaan yang diwujudkan dalam berbagai mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Sumber belajar merupakan buku pelajaran, ada buku paket, nanti ada buku penunjang. Untuk buku penunjang nanti tergantung dari guru bidang studinya masing-masing, apakah menggunakan buku penunjang atau membutuhkan atau tidak. Jika nanti Bapak Ibu gurumu membutuhkan buku penunjang, mohon anak-anak ibu diikuti, karena anak-anak ibu akan memenuhi proses pembelajaran dalam rangka meraih nilai yang baik. Selain itu, sumber belajar juga dari Bapak Ibu guru bidang studi yang mengajar. Jadi bisa disimpulkan sumber belajar kita di sini untuk di dalam kelas secara akademik dari buku, paket dan buku penunjang serta Bapak Ibu guru yang mengajarkan bidang studi tersebut. Untuk sarana dan prasarana penunjang pembelajaran seperti ruang kelas, labor, jaringan internet, perpustakaan, UKS, dan lain-lain. Semoga saja anak ibu bisa hadir di SMA 1 dan melihat dengan langsung di mana tempat-tempatnya dan kondisinya serta fungsi dan kegunaannya dari sarana prasarana penunjang tersebut. Juga terdapat peraturan yang bersifat akademis maupun yang mengatur perilaku. Akademik, bagaimana cara mendapatkan nilai, mengikuti proses pembelajaran, mengerjakan tugas yang diberikan guru, mengikuti ujian, remedial, pengayaan, dan sebagainya. Yang mengatur perilaku itu ada pada tata tertib sekolah yang di dalamnya mengatur seragam sekolah, perbuatan yang dilarang, kewajiban dan sanksi apabila melanggar tata tertib sekolah. Misalnya, anak ibu datang terlambat, tentunya akan mengganggu kegiatan pembelajaran. Makanya itu diatur.
Setiap warga sekolah harus mampu menunjukkan karakter warga terdidik, baik di dalam maupun di luar sekolah. Setiap warga sekolah diharapkan dapat menjadi tauladan, menjadi contoh dalam tutur kata, sikap maupun perbuatan, baik bagi sesama warga sekolah maupun masyarakat pada umumnya. Seperti halnya, nih ingat anak-anak ibu nih, kadang-kadang suka kebablasan. Nah, tidak bercanda dengan kata-kata kotor atau kata-kata yang kasar. Jangan mengikuti bahasa-bahasa gaul yang tidak ramah. Ingat itu nak ya, kita contoh bagi yang lainnya. Berikutnya, menjaga sopan santun, misalnya ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua. Contohnya, ada orang yang lebih tua di lingkungan, orang tua sendiri, dan tetangga, di sekolah ada guru, ada staf karyawan, pegawai sekolah, semua adalah warga sekolah yang harus kita hormati. Serta menjaga sekolah serta kita harus mengikuti tata krama yang sudah diajarkan oleh guru-guru anak-anak ibu mulai dari tingkat PAUD sampai sudah memasuki jenjang SMA. Berikutnya, sekolah sebagai rumah kedua bagi peserta didik. Jadi untuk anak-anak ibu sekalian, berarti sekolah ini anak ibu anggap sebagai rumah kedua. Berarti sebagian besar waktunya di sekolah. Ya dah ini, kakak-kakak OSIS ini, sebagian besar waktunya di sekolah kan? Ya, nah itu, jadi sekolah menjadi rumah kedua. Nah, bagi peserta didik, yaitu anak-anak ibu sekalian. Karena sebagian besar menghabiskan waktunya di sekolah. Hal ini tentunya tidak dapat dipungkiri. Nah, karena di sekolah menghabiskan waktunya mengerjakan tugas, belajar, berorganisasi, terkadang bermain dan berolahraga. Tetapi dengan catatan, memang betul-betul di sekolah. Kegiatan di luar sekolah. Kalau di tempat lain ngakunya di sekolah, nanti orang tuanya komplain. Nah, justru kita akan bermasalah. Ingat ya anak-anak ibu ya. Nah, guru adalah orang tua peserta didik di sekolah. Jadi di sekolah ini orang tuamu adalah guru-gurumu. Sama seperti orang tua di rumah. Peserta didik memiliki orang tua di sekolah. Nah, itulah yang bapak dan ibu guru. Selain belajar, anak-anak ibu juga mendapatkan interaksi atau boleh berinteraksi dan berkonsultasi dengan berbagai hal dengan guru. Nah, jadi semoga guru dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan, tentunya dengan batasan-batasan tertentu. Tapi kalau anak ibu minta dibayarkan ini, dibayarkan itu sama gurunya, kan boleh bu, katanya. Iya kalau gurunya bersedia dan ada boleh, karena gurunya juga mempunyai keterbatasan. Nah, contohnya yang bisa dilakukan konsultasi dalam belajar, dalam mendapatkan nilai yang baik, bagaimana caranya, bukan minta nilai. Ya Bu Rizka? Ya. Nah, berikutnya teman sebaya, kakak kelas, dan adik kelas adalah saudara bagi anak-anak ibu di sekolah ini. Nah, jadi ingat, kita semua warga sekolah di sini adalah bersaudara. Nah, jangan saling ancam-mengancam, jangan saling tuding. Nah, kita bersaudara, sama seperti kita bersaudara kakak adik kita di rumah. Tapi di sekolah kita ini, kakak adik kita adalah kakak kelas, adik kelas, teman
teman sebaya kita, dan mungkin yang lain-lainnya yang kamu anggap saudara, tuh guru sebagai orang tua. Nah, ya. Jadi teman sebaya juga bisa membantu kita. Nah, misalnya kita mau curhat dan berbagi dalam segala hal. Tapi mohon anak ibu, jangan sekarang ini tidak usah curhat-curhat dulu, dekat-dekat dulu. Makan tidak boleh semuncongan kayak dulu. Minum juga, karena selama pandemi ini kita harus menjaga diri kita dan orang lain. Sudah dijelaskan tadi di tata tertib sekolah. Bawalah bekal masing-masing, ATK masing-masing, tidak usah pinjam meminjam. Jangan kawannya tak minjamin dibilang congkak. Ini sudah keren ini, congkak, tak mau minjemin. Nah, padahal kita sudah harus demikian trennya untuk masa pandemi. Nah, itu anak-anak ibu ya. Jangan bilangin kawannya congkak, awas kalau ibu tahu nanti. Nah, berikutnya, ruang kelas, taman, serta fasilitas layanan di sekolah tak ubahnya rumah bersama bagi seluruh warga sekolah. Jika di rumah terdapat ruangan yang dapat dinikmati bersama, biasanya apa? Halaman, teras, fasilitas ruang tamu. Di sekolah juga pun demikian. Nah, terdapat ruangan dan fasilitas yang digunakan bersama. Contoh di sekolah, misalnya ruang audio, taman sekolah, ruang kelas, nah juga ruang-ruang yang lainnya yang bisa kita gunakan bersama di sekolah. Saat kita memposisikan sebagai rumah di sekolah, mempunyai konsekuensinya sebagai berikut. Peserta didik harus menghormati guru, tenaga kependidikan, layaknya orang tua. Jadi sama. Jangan mentang-mentang gurunya tidak ngajar kita cuek. Mentang-mentang tenaga kebersihannya tidak berurusan dengan kita cuek. Tidak boleh seperti itu. Nah, berarti kita zalim pada diri kita sendiri. Bukan pada orang lain, pada diri kita sendiri. Kita tidak memupuk rasa hormat yang sangat kita butuhkan, yang diajarkan oleh agama kita semua. Perlu menumbuhkan sikap saling menghormati dan menyayangi antar sesama warga sekolah, yaitu dengan adik kelas, dengan kakak kelas, dengan teman sebaya. Nah, jadi kita memupuk rasa sayang kita sebagai sahabat, sebagai adik, sebagai kakak. Kadang-kadang muncullah sebagai pacar, Bu. Ya kalau cocok ya silakan. Nah, anak ibu juga kan. Yang berikut, setiap warga sekolah harus memelihara dan menjaga fasilitas sekolah, seperti halnya fasilitas yang ada di rumah. Nah, jadi ingat ini anak-anak ibu sekalian, kita ini ada taman, ada fasilitas lainnya, ada ruang VIP, ada ruang audio, ada musola dan sebagainya, ruang laboratorium. Nah, ya, jadi kita jaga bersama, kita pelihara bersama. Jangan dirusak. Nanti merusak bangku, kakinya naik ke atas. Itu otomatis nanti generasi berikut tidak dapat lagi menikmati fasilitas yang baik kalau sudah anak-anak ibu rusak. Seperti kita juga menjaga seperti fasilitas kita ada di rumah. Contohnya anak ibu diberi motor sama orang tua, tentu kan dijaga, dirawat, dicuci, dilap. Nah, kita cukup menjaga, karena untuk yang berikutnya adalah ada petugas kebersihan. Dengan tidak merusak saja sudah baik. Sebisa mungkin setiap permasalahan yang ada di sekolah diselesaikan dengan cara musyawarah dengan nuansa kekeluargaan.
Ya, jadi kalau apa-apa jangan mengadu, jangan menjadi ngompor-ngomporin. Nah itu, karena kita apa tadi? Kita bersaudara. Wujud nyata kesadaran terhadap kedudukan sekolah sebagai rumah kedua bagi anak-anak ibu, diantaranya menghormati guru dan pegawai sekolah yang baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi maksudnya di sini jangan di sekolah hormatnya, ketemu di luar juga ditegur, dihormati. Nah, ingat itu, jangan mentang-mentang tidak ngajar, tidak masuk kelas, itu guru muda tidak ngajar kami. Tidak ada kata-kata seperti itu. Ya, semua warga sekolah ini kita bersaudara yang patut saling hormat, menghormati, apalagi guru. Kedisiplinan. Berarti mempunyai suasana sekolah yang efektif. Selanjutnya, menjaga serta memelihara fasilitas sekolah agar tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan oleh semua warga sekolah. Jadi, anak-anak bayangkan, kalau kita sudah merusak, berarti warga yang lain tidak bisa menggunakannya. Jadi ingat itu, kita sama-sama memelihara. Kalau kita tidak bisa memberi, setidaknya kita bisa memelihara. Alangkah baiknya kalau kita bisa memperbaiki fasilitas yang rusak dengan sukarela. Berikutnya, menjauhi segala bentuk tindakan yang bersifat verbal maupun fisik. Nah, jadi ingat, jangan sampai ada tindakan bullying di sekolah ini. Karena sekolah kita termasuk sekolah ramah anak. Ya, sekolah ramah anak. Ingat itu. Jadi tidak ada tindakan yang bersifat verbal maupun fisik yang mencederai anak-anak ibu di sini. Itu yang harus kita jaga. Selanjutnya, Wawasahiyata Mandala tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang dengan penerapan prinsip 7K. Di antaranya 1. Keamanan merupakan syarat yang diperlukan agar seluruh warga sekolah tidak merasa khawatir jika berada di sekolah. Nah, jadi nyaman pergi ke sekolah. Jangan nanti kalau ada apa-apa kan gurunya tidak tahu, oh nak ke sekolah, kenapa tidak sekolah? Aku takut, kaget aku itu dengan bermusuhan dengan siapa? Nah, makanya nanti kita selesaikan dengan nuansa kekeluargaan setiap masalah yang ada di sekolah. Jadi kita harus menjamin bahwa keamanan sekolah terjaga. Kalau ada masalah apa-apa juga, nanti anak-anak itu bisa mungkin menghubungi kakak-kakakmu atau pengurus OSIS ya yang bisa membantu. Nah, itulah gunanya kita punya organisasi yang menampung segala keluhan dan aspirasi kita supaya kita nyaman dan aman di sekolah ini dan ingin ke sekolah setiap hari. Nah, berikutnya kekeluargaan. Semangat kekeluargaan menghasilkan semua masalah diselesaikan dengan cepat dan minim kekerasan. Berikutnya yang ketiga dari 7K adalah kedisiplinan. Di sini kita harus menciptakan suasana belajar yang efektif dan kondusif agar pembelajaran kita dapat berlangsung dengan baik. Berikutnya, kerindangan. Nah, kerindangan ini kalau sekolah kita rindang seperti sekarang kan, nah ini pemandangannya asri. Nah, itu kan memberikan kenyamanan warga sekolah karena pasti sejuk. Nah, kalau rindang pasti sejuk. Kalau tidak rindang pasti gersang karena matahari langsung jatuh ke sekolah. Berikutnya yang kelima, kebersihan. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama pada masa pandemi.
kita harus menjaga kebersihan pribadi, baru kita bisa menjaga orang lain. Setidaknya kita harus bisa menerapkan protokol kesehatan pada diri kita masing-masing. Di antaranya menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Nah, berarti otomatis kita menjaga diri kita dan melindungi orang lain. Yang keenam, keindahan. Ruang kelas yang rapi dan dihiasi meningkatkan semangat belajar dan kerinduan kita untuk datang ke sekolah. Yang terakhir, ketertiban, bahwa segala proses pendidikan harus dilaksanakan dengan tertib agar dapat memberikan hasil yang diharapkan. Tertib diri, tertib lingkungan, dan tertib seluruhnya mematuhi aturan yang berlaku. Demikianlah anak-anak ibu sekalian, itu tadi pemaparan mengenai wawasan Wiyata Mandala yang berhubungan dengan sekolah sebagai tempat pembelajaran dan sekolah sebagai rumah kedua bagi anak-anak ibu sekalian. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat, dan tentunya di bagian akhir ini ibu mengajak anak-anak ibu untuk bersungguh-sungguh belajar dan menjadikan SMA Negeri 1 Batanghari sebagai lingkungan pembelajaran yang ramah dan menyenangkan bagi semua warga sekolah. Itulah yang dapat ibu sampaikan, dan akhir kata ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.